Pemerintah kembali melempar wacana besar, Giant Sea Wall di Pantura. Sebuah tembok laut raksasa yang katanya bakal melindungi masyarakat pesisir dari ancaman iklim, dari abrasi, dari naiknya air laut. Menteri Agus Harimurti Yudhoyono dengan penuh percaya diri bilang bahwa proyek ini akan dibiayai oleh investor asing. Cina salah satunya, tapi katanya juga akan melibatkan banyak negara lain. Pertanyaan sederhana yang harus kita lontarkan. Kenapa Indonesia, negara kepulauan, negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, justru mengemis dana asing untuk sekadar melindungi pesisirnya sendiri? Apakah kita sudah sebegitu miskinnya sampai harus menyerahkan kedaulatan ke tangan asing? Atau sebenarnya duit itu ada, cuman lebih enak kalau duit rakyat disimpan buat bancakan lain. Sementara proyek besar ini dijual ke investor asing supaya ada ruang untuk main proyek, main rente, main komisi. Mari kita bedah lebih dalam. Proyek seperti Giant Sea Wall ini bukan sekadar proyek infrastruktur, ini proyek politik. Dan setiap proyek politik yang mengundang investor asing selalu ada barter di baliknya. Cina itu tidak pernah main-main. Mereka bukan datang karena cinta, mereka datang karena kepentingan. Polanya sama. Kasih pinjaman besar, kasih kontrak raksasa, kasih pekerja impor, lalu perlahan-lahan pasang jerat yang bikin negara penerima tergantung. Kita sudah lihat pola ini di Afrika, di Asia Tenggara, bahkan di Sri Lanka dengan pelabuhan Hambantota. Awalnya, proyek besar penuh janji. Ujung-ujungnya negara nggak sanggup bayar utang, aset strategis dijaminkan, dan akhirnya jatuh ke tangan asing. Itulah yang saya sebut sebagai penjajahan gaya baru. Sekarang pemerintah bilang, tenang, kita lagi siapkan cetak biru. Kita akan konsultasi dengan para ahli. Kita akan gabungkan konsep lokal dengan pengalaman luar negeri. Kedengarannya keren, tapi mari kita realistis. Cetak biru di negeri ini seringkali hanya jadi blueprint untuk bagi-bagi kue. Siapa dapat kontrak, siapa kebagian proyek, siapa jadi sponsor politik. Dan rakyat tetap cuma jadi penonton setia yang dipaksa bayar utang lewat pajak dan biaya hidup yang terus naik. Apalagi proyek ini sudah dibawa langsung oleh Presiden Prabowo ke Beijing, dibicarakan dengan Presiden Xi Jinping pada tanggal 3 September tahun 2025 di Great Hall of the People. Itu artinya ini bukan sekadar urusan teknis. Ini sudah masuk ranah geopolitik. Cina sedang menancapkan pengaruhnya lebih dalam di Indonesia. Dan lewat proyek inilah salah satu pintu mereka terbuka lebar. Sekarang mari kita bicara konteks nasional. Pertanyaan terbesar yang harus kita lontarkan adalah, kenapa pemerintah masih sibuk bermain proyek mercusuar di tengah kondisi krisis? Ekonomi kita lagi ngos-ngosan. Banyak perusahaan gulung tikar. PHK massal terjadi di mana-mana. Harga kebutuhan pokok melonjak. Utang negara sudah menembus angka gila-gilaan. Cadangan devisa makin terkuras. Rupiah makin rapuh di pasar global. Dan dalam situasi seperti ini, bukannya fokus pada masalah mendasar, stabilisasi harga pangan, penyelamatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pemerintah malah mendorong proyek tembok laut bernilai triliunan. Apakah ini prioritas? Atau sekadar obsesi elit untuk meninggalkan monumen demi sejarah, supaya kelak bisa bilang, di masa saya berdiri tembok laut terbesar di dunia. Jangan sampai proyek ini jadi IKN Jilid 2. Kita semua sudah lihat bagaimana proyek Ibu Kota Nusantara dipromosikan dengan kata-kata indah. Dijual ke rakyat sebagai masa depan emas bangsa. Katanya akan ada investasi asing masuk berbondong-bondong. Faktanya, investor kabur satu persatu. Negara malah dipaksa nombok dengan utang baru. Yang menikmati siapa? Segelintir elit politik dan kroninya. Yang rugi siapa? Rakyat. IKN kini berdiri sebagai monumen ambisi, bukan monumen kejayaan. Jangan sampai Giant Sea Wall ikut bernasib sama. Tembok lautnya mungkin berdiri megah, tapi di balik itu ada kontrak jangka panjang yang bikin Indonesia jongkok di depan asing. Dan mari kita bongkar fakta yang lebih pahit. Air laut itu selalu menang. Alam tidak bisa ditipu dengan beton. Kalau tata kelola pesisir amburadul, kalau urbanisasi ngawur, kalau reklamasi liar, mau dibangun tembok setinggi apapun tetap akan jebol. Jadi apa gunanya? Uang rakyat habis, utang menumpuk, rakyat pesisir tetap jadi korban. Nelayan tetap miskin, rumah mereka tetap tergusur, tanah mereka tetap dirampas atas nama proyek nasional. Sementara itu, elit politik pesta pora di atas proyek triliunan. Investor asing tersenyum,
Karena mereka tahu kontrak sudah mengikat, keuntungan sudah aman di kantong. Inilah wajah sebenarnya dari proyek mercusuar, bukan untuk rakyat tapi untuk elit. Dan yang lebih berbahaya, proyek macam ini adalah cara paling halus untuk menggerus kedaulatan bangsa. Kita seolah sedang membangun benteng pertahanan dari laut, padahal diam-diam kita sedang membuka pintu bagi penjajahan ekonomi. Kalau pemerintah serius, seharusnya mereka fokus pada hal-hal sederhana yang benar-benar dibutuhkan rakyat hari ini. Pastikan harga beras stabil, pastikan listrik dan BBM tidak naik, pastikan lapangan kerja tersedia, pastikan UMKM punya akses modal, pastikan nelayan tidak tergusur. Itu dulu. Baru setelah semua itu beres, kita bicara tembok laut raksasa. Tapi kenyataannya, pemerintah lebih senang mengejar proyek mercusuar. Karena di sanalah ada panggung politik, ada sorotan internasional, ada peluang rente, ada peluang bagi-bagi kue. Jadi mari kita buka mata. Jangan mau lagi dibuai narasi perlindungan iklim atau investasi besar. Karena bisa jadi yang sedang dibangun bukan sekadar tembok laut, tapi tembok baru penjajahan gaya modern. Kalau kalian nggak mau jadi korban propaganda mercusuar, pastikan subscribe channel Nusa Global. Karena di sini kita bukan cuma lihat proyek megah di permukaan, tapi juga bedah siapa yang sebenarnya diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang sedang tertawa di balik layar.